sih nggak ada tuh ya. Mungkin kebingungan juga Pak Faru. Kita lanjut ya dari Gus Aziz Sajuli. Kita simak ya. Nah, ini roastingan luar biasa, makjleb juga ini saudara. Mungkin yang sudah nonton asik, nah, bisa langsung komentar ya. Nah, belajarnya di kandang kebo benar itu. Habib Fahrur mah. Habib Fahrur katanya Gus Aziz Sajuli itu belajarnya di kandang kebo saudara. Belajarnya di kandang kebo, makanya pemikirannya kayak gitu. Sangat lucu. Parah itu. Jadi itulah berarti menunjukkan bagaimana kualitas keilmuan yang dimiliki oleh Bapak Fahrur Roji. Nah, harus dipecat itu, benar. Mana bakal ngerti? Nggak bakal ngerti, bos. Nggak bakal ngerti. Iya, Habib Fahrur nggak mungkin ngerti tentang itu. Makanya cengar-cengir kan. Ya kayak gitu. Makanya kita lihat bagaimana di video semalam, live streaming semalam. Habib Fahrur kan cengar-cengir, kemudian memotong omongan dan segala macam. Seolah-olah menutup mata dari itu semua. Itu loh, Anda ini memiliki pikiran, memiliki otak. Luar biasa. Kejang-kejang melihat Habib Fahrur kayak gitu. Yang ilmunya hanya segini tuh. Yang ilmunya hanya segini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gimana tadinya itu ya Habib Fahrur Roji itu bisa menjadi ketua PBNU bagian keagamaan? Itu nggak ngerti saya. Kok bisa ya? Kok bisa lolos jadi ketua PBNU bidang keagamaan itu loh? Ada apa? Patut dipertanyakan. Kiai Haji Madudin itu mempertanyakan tentang apa benar bahwa Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Yaman. Apakah benar Ahmad bin Isa itu domisilinya itu awalnya adalah di Basrah. Kemudian apakah benar Ahmad bin Isa memiliki anak yang namanya Abdullah? Kemudian Abdullah ini memiliki anak yang namanya Alwi, kemudian Alwi bersaudara dengan Jadir, dengan Basri, ya. Oh, itu banyak katanya. Ini kata Pak Fahrur itu banyak. Cuman kitab siapa? Kitab yang nulisnya siapa? Pada abad berapa? Nah, itulah yang tidak dimampui oleh Bapak Al-Habib Fahrur Rozi. Bapak Kabib. kita ikut-ikut aja sih ya. Sebut Habib saja dah sebagai bentuk penghormatan kepada Fahrur Roji, Habib Fahrur Roji. Fahrur Roji ini merendahkan masyarakat. Jadi masyarakat kita ini yang diantaranya saya orang kampung bahasanya kan. Dan saya sebagai orang kampung ini malah menyayangkan ini. Seorang ketua PBNU bagian keagamaan, tetapi kok hanya segitu ya kemampuannya, ya kok hanya segitu. Menyayangkan, lebih hebat lagi malu-maluin itu ya menurut Kiai Yusuf itu ya. Malu ya warga NU. Kemudian Gus Rojak juga gitu, malu kita warga NU malu punya ketua, punya kapasitas keilmuan seperti Bapak Fahrur. Sorry Pak Fahrur ya, I love you. Itu kemampuannya, keilmuannya, kalah dengan santri-santri muda, kalah dengan kiai-kiai muda kita. Kok segitu gitu keilmuannya? Sosok dari Bapak Al-Habib Fahrur Rozi. Jadi saya melihatnya itu apa ya? Udah mah Bapak Fahrur ini menghina masyarakat dengan menilai bahwasanya dengan menjustifikasi bahwa masyarakat itu tidak bisa berpikir, dengan menghina orang kampung sebagai orang-orang yang bodoh, tidak bisa berpikir. Sementara Bapak Fahrur ini hanya duduk manis ya di meja kerja, di kursi dengan ruangan yang ber-AC ya. Kemudian kemana-mana mengatasnamakan PBNU, kemudian membahas tentang RMI. Ya kalau memang RMI ya, RMI itu Robitoh Ma'ahid Islamiyah ya. Saya sebagai orang kampung terus terang nggak terima, maka saya balik tuh. Yang nggak bisa berpikir ya panjenengan, Pak Fahrur, Habib Fahrur, ya.
Saya orang kampung Anda bilang nggak bisa berpikir. Panjenengan yang bisa berpikir, mungkin bisa berpikir, tapi panjenengan tidak menggunakan logika berpikir yang sehat. Mungkin karena terlalu banyak doktrin ya. Kemana-mana ketemu Oknum Habib, kalian tahulah mungkin kedoktrin lah dia ya. Untuk RMI NU Banten itu kan memiliki website, yang kemudian website ini diisi oleh tulisan-tulisan Kiai Haji Imaduddin seringnya. Mengenai apa yang dilakukan oleh RMI NU Banten ya di websitenya, kemudian menge-share beberapa tulisan atau banyak tulisan dari Kiai Haji Imaduddin. Menurut lagi pencerahan dari Kiai Haji Imaduddin kepada masyarakat luas ya. Kalau memang ada teguran dari Ketua PBNU yang merupakan salah satu tugas dari Bapak Habib Fahrur Roji, itu kan ngirimkan surat gitu loh, bukan malah koar-koar di medsos, di grup WA segala macam. Ini pertanyaannya yang katanya ini Bapak Fahrur sudah 25 tahun ya masuk di organisasi Nahdlatul Ulama. Ini apa nggak ngerti ya tentang organisasi? Gimana sih? Kalau memang sekiranya ada hal yang tidak disukai atau hal yang katakanlah bertentangan dengan ADART yang ADART NU, ya kirimkan surat kan, layangkan surat, kemudian beri peringatan kepada RMI NU Banten dan kalau perlu dipecat. Bukan hanya ngomong di medsos seperti semalam itu, ya Bapak Habib ya. Waduh ini. Jadi yang katanya Bapak Fahrur ini sudah masuk di NU selama 25 tahun. Kok malah tidak mengerti tentang organisasi itu sendiri. Itu foksinya itu kok nggak ngerti nih. Nah belajarnya di kandang kebo benar itu. Habib Fahrur mah. Nggak ngerti tugas pokok dan fungsi. Maka dibilang oleh Gus Ajis dan itu rasional. Belajarnya di kandang kebo mah. Ini sebaiknya Pak Fahrur Roji ini nggak denger lah. Nggak denger. Ini bisa malu kalau denger. Belajarnya di kandang kebo. Makanya pemikirannya kayak gitu. Sangat lucu. Parah itu. Jadi itulah berarti menunjukkan bagaimana kualitas keilmuan yang dimiliki oleh Bapak Fahrur Roji. Nah, harus dipecat itu. Benar, setuju saya. Ya, saya memprediksi bahwasanya Bapak Fahrur itu tidak pernah membuka kitab-kitab nasab, ya, membaca kitab nasab, membuka aja tidak pernah, apalagi membaca. Makanya kesimpulan dari pemikiran yang dimiliki oleh Bapak Fahrur itu ngaco gitu loh. Ketika ditanya, apakah ada atau kitab mana yang menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Ishaq itu benar-benar hijrah dari Basrah ke Hadramut? Ya, apakah ada? Banyak, dan kalau perlu kita akan melakukan diskusi, ya. Akan melakukan diskusi yang membawa data semuanya. Jadi kalau Kiai Haji Imad itu membawa data, ya kan, kalau Bapak Fahrur datanya mana? Itu kan menurut Anda. Gitu. Itu kan menurut Anda. Empret. Ngomong saja Bapak Fahrur itu memang tidak memiliki data apapun, gitu loh. Jadi jawabannya cengenges-cengis kayak saya. Ya kalau saya orang awam gitu loh, ya nggak punya jabatan apa-apa, bukan siapa-siapa lah. Ini Habib Fahrur ini kan ketua PBNU. Aduh gimana sih? Masya Allah. Jadi, gimana ya? Saya rada bingung ini melihat orang-orang yang kayak gitu. Melihat orang-orang seperti Habib Fahrur Roji, Ketua PBNU, bagian keagamaan. Wah, nggak ngerti saya itu. Kejang-kejang melihat Habib Fahrur kayak gitu. Yang ilmunya hanya segini tuh. Yang ilmunya hanya segini. Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gimana tadinya itu ya Habib Fahrur Roji itu bisa menjadi ketua PBNU bagian keagamaan? Itu nggak ngerti saya. Udahlah, Habib Fahrur, ya. Kalau memang Anda tidak memiliki data, kalau memang Anda ini tidak memiliki
preferensi, atau udah mending diem, Kabir Fahrur, Anda akan menjadi bahan olok-olokan masyarakat se-Indonesia. Jadi semua orang akan mengetahui bagaimana kualitas Anda sebagai seorang PBNU, ketua PBNU bagian keagamaan. Biar nggak malu mengundurkan diri aja Pak Fahrur, betul. Ya, budaya mengundurkan diri itu perlu diberi contoh. Saya hormat kalau dia mau mengundurkan diri. Saya katakan sekali lagi, saya sangat hormat justru kalau Pak Habib Fahrur ini mengundurkan diri dari kesadaran hati yang paling dalam, ya. Daripada kalian tahu sendiri, daripada mendapatkan postingan luar biasa dari elemen masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan NU sendiri, ya. Di situlah kemudian syuhratun hadisatun ini mulai terjadi. Kalau dikatakan bahwa nasabah Alawi ini sekarang sudah syuhra dan istifadahnya itu munqati'atun fil qarnit tasih. Mana ngerti Kabir Fahrur tentang syuhratun hadisatun? Mana ngerti? Ya, nggak bakal ngerti itu. Kabir Fahrur nggak bakal ngerti apa itu syuhratun hadisah, apa namanya syuhra dan istifadah serta syarat-syarat yang disampaikan oleh para ulama-ulama nasab. Mana bakalan ngerti? Mana bakalan ngerti? Nggak bakal ngerti, bos. Nggak bakal ngerti. Kabir Fahrur nggak mungkin ngerti tentang itu. Makanya cengar-cengir kan? Ya kayak gitu. Makanya kita lihat bagaimana di video semalam, live streaming semalam. Kabir Fahrur kan cengar-cengir, kemudian memotong omongan dan segala macam. Seolah-olah menutup mata dari itu semua. Itu loh, Anda ini memiliki pikiran, memiliki otak. Sudah mah ketua PBNU bagian keagamaan. Ya, kemudian secara udah doktor lagi. Ya kan, tapi pola pikirnya seperti itu. Saya nggak ngerti itu. Kok bisa gitu loh. Bapak Kabir Fahrur Razi itu menjadi ketua PBNU bagian keagamaan. Nggak ngerti itu saya. Nggak jelas itu. Waduh, mending mundur Pak daripada mempermalukan PBNU ya. Mending mundur. Tuh, mending mundur. Udah 25 tahun jadi orang NU, jadi pengurus NU, kok malah nggak ngerti mengenai keorganisasian. Gimana sih? Gimana? Kalau memang sekiranya ya ada tindakan dari RMI NU Banten yang tidak sesuai dengan peraturan ADART dari PBNU, ya kirimkan surat, bos. Bukan malah ngomong ya di media seperti ini ya. Katanya ngerti organisasi, gimana sih? Katanya ngerti organisasi, kok malah kayak gini. 25 tahun loh berorganisasi di NU itu, tapi kok nggak ngerti nih berorganisasi. Wah, meragukan ini Bapak ini ya. Waduh. Waktu Pilpres kan ada beberapa pengurus besar Nahdlatul Ulama ya yang dipecat dari PBNU. Itu kan dikeluarkan. Kenapa Kiai Haji Mat nggak masuk? Tapi malah sekarang itu Anda seolah-olah mewakili PBNU yang kemudian menunjukkan statement PBNU itu seperti ini. Jadi sebenarnya yang menjual-jual PBNU itu siapa, Pak? Anda itu, Pak Fahrur, kemana-mana membawa PBNU. Ya, padahal itu atas nama pribadi, bukan atas nama PBNU atau organisasi, kan gitu, ya. Kalau soal masalah Anda mengatakan kitab abad Cina basi itu debatable, Pak. Kita bisa berdebat. Saya kira ini terlalu panjang nanti kalau saya berdebat di sini. Bukannya disampaikan aja, Pak. Dengan alasan terlalu panjang. Ngomong aja Anda itu tidak punya data. Ngomong aja nggak ngerti. Nggak perlu bilang terlalu panjang. Ya, tidak punya data sehingga beralasan ngeles sana sini. Bukan tidak kompatibel dan seterusnya. Apaan? Oke, saudaraku, ya luar biasa ya. Ini adalah sebuah edukasi, bukan sebuah
ujaran kebencian. Ini untuk edukasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya tidak bermaksud merendahkan Dr. Fahru Rozi ya. Tadi malah saya bilang itu I love you. Kita kasih gelar baru, Kabib. Ya kan, biar panjang tuh gelarnya di depan namanya. Kabib, doktor gitu kan. Oke, saudaraku ya, terima kasih yang masih setia tetap menemani kita nih ya. Ada Bang Radi. Terima kasih Bang Radi. Iya ya. Udah saya tempelin ya, khawatirnya lupa. Kemudian dari Bang Radi komentar, gak ada pengikut Rasulullah ngomongnya kasar. Garuda Sakti, Fahru Rozi cengar-cengir ya. Kemudian dari siapa ini? Priyatna. Pecat si Rozi, ya setuju. Sudah semakin luas dan banyak ini. Para netizen udah, wah banyak ribuan dah yang mengusulkan agar yang dipecat itu bukan Kiai Madudin ya, tetapi Kabib Fahru Rozi. Dari Lukman Wijayanto ya, emprit ngaku Raja Wali ya kan. Pecinta Raja Wali tak ada salahnya mencari kebenaran si emprit. Salam tes DNA. Ya, itu analog yang dibuat oleh Dr. Sugeng Sugiarto, luar biasa Dr. Sugeng ya. Dari Kang Ayah, saya asli orang kampung tapi tidak kampungan seperti Fahru Rozi. Fahru Rozi merosting orang kampung, kita sebagai orang kampung nggak terima itu ya. Katanya Fahru Rozi sering ke luar negeri, kok kemampuannya kayak anak SD yang pelonga-pelongo, cengenges-cengenges ya. Fahrur Rohman, terima kasih. Dari Garuda Sakti, Fahru Rozi pecat ya. Rahmat Saleh, Habib Fahru itu walaupun sombong tapi lucu. Nggak ada bakat sombong kalau kalah sama Bahar. Wah, iya bener juga. Dari siapa ini? Kardi Bahrudin, Fahrur itu kalau seminar di luar negeri kayaknya sering tidur. Kemudian dari Garuda Sakti, Fahru Rozi harus lengser dari PBNU, jadi congos saja ya. Isa, ya dari Isa, Ajis. Dari Garuda Sakti sudah ya. Dari Samuri, saya orang kampung sing ngingoni Fahru Rozi ki wong kampung. Nah, bener ya. Pecat si Rozi. Wah, banyak sekali komentar nih. Ya. Sebelum debat Pak Fahru Rozi harusnya kan sudah mempersiapkan materinya, datanya. Dia nggak siap, tapi kan sudah ditantang ya untuk debat berikutnya. Katanya siap itu, ditantang oleh Kiai Madudin kan, saudara. Oke, tidak semua komentar bisa saya baca ya karena keterbatasan waktu, saudara. Mohon maaf segala kekurangan kekhilafan. Ya, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita sampaikan ini. Video ini untuk edukasi dan mudah-mudahan bisa memberi nilai rekreasi, bisa ada hikmah dan menghibur kalian. Kita jaga persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!